Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, khususnya kelas 11. Pada kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang vektor, yaitu vektor pada ruang dimensi 2. Kalau pada pertemuan yang lalu, yang kita bahas adalah vektor secara grafis. Nah, sekarang untuk kali ini, kita lanjut tentang vektor pada ruang dimensi 2 dengan operasi menggunakan secara aljabar. Vektor di R kuadrat atau vektor ruang dimensi 2 adalah vektor-vektor yang terletak pada bidang datar. Kemudian notasi vektor secara geometri, vektor di R pangkat 2 yang diukir oleh ruas garis yang berarah dapat digambarkan pada bidang kartesius. Secara aljabar, vektor di R pangkat 2 dapat dinyatakan dengan matris baris atau matris kolom yang berisi komponen-komponen vektor. Perhatikan gambar di samping. Nah, sekarang notasi vektor OP, berarti ini vektor OP, titik pangkalnya O atau 0,0, kemudian titik ujungnya adalah P, titiknya adalah A, B. Jadi notasi vektor OP sama dengan vektor P, jadi ini vektor P itu sama dengan AB, jadi ini komponen X-nya sama dengan A, disebut komponen horizontal, jadi ini horizontal. Kemudian dia sama dengan B, ke kanan ke atas, namanya komponen vertikal. Nah, kemudian notasi vektornya, kemudian B vektor posisi. Nah, vektor posisi dari suatu titik adalah vektor yang titik pangkalnya di titik O, dari titik pangkalnya di titik O, dan titik ujungnya adalah di titik tertentu. Jadi ini vektor OP ini namanya vektor posisi karena titik pangkalnya adalah pada titik O 0,0, kemudian titik ujungnya berada pada titik P yaitu A, B. Namanya vektor posisi. Nah, perhatikan sama dengan gambar samping penjelasannya tadi. Jadi vektor posisi OP sama dengan vektor P sama dengan vektor AB. Ini namanya vektor kolomnya. Contoh, letakkan dalam bentuk vektor posisi 2,4 dan B min 3,5. Jadi kalau dinyatakan dalam bentuk vektor posisi, berarti vektor posisinya OA, berarti titik pangkalnya berada di titik O 0,0. Menggunakan vektor A, kita misalkan saja vektor A, berarti vektor posisinya 24. Kemudian vektor posisi OB, hanya vektor B. Nah, vektor posisinya adalah min 3, 5. Kemudian bagaimana mencari panjang vektor atau besar vektor? Misalkan vektor P, AB. Nah, seperti pada gambar ini, vektor P-nya AB. Jadi ini titik pangkalnya, titik ujungnya adalah AB. Panjang vektor P ini ditulis seperti ini. Tanda mutlak vektor P sama dengan panjang vektor P sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini sebenarnya mirip segitiga siku-siku menggunakan dalil Pitagoras. Jadi ini sisi miringnya. Kalau ini adalah sisi siku-sikunya ke atas juga. Berarti kalau menggunakan teorema Pitagoras berarti P sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kedua, diketahui vektor A 3,4, diketahui vektor A 3,4 dan titik B 6,8. Tentukanlah panjang vektor A, B, dan vektor AB. A-nya vektor posisi OA 34, vektor posisi OB 6,8. Kemudian mau dicari dengan panjang vektor AB. Ini panjang vektor AB. Nah, sekarang kita lihat vektor OA berarti ini ke sini.
berarti 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Berarti panjang vektor A ini sama dengan 5. Kemudian bagaimana panjang vektor OB? Jadi vektor OB ke sana. OB sama dengan, jadi ini titiknya 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 36, 8 pangkat 2 64. Kalau ini ditambahkan sama dengan akar 100 sama dengan 10. Kemudian vektor AB, berarti ini titik pangkalnya, ini titik ujungnya. Jadi vektor AB ini yang garisnya warna biru. Nah, karena ini ada 2 titik, jadi titik A ke 3,4, titik B 6,8. Berarti untuk mencari panjangnya ini, nah berarti dicari selisihnya antar komponen-komponen vektornya. Nah, contohnya ini, di vektor AB, rumusnya vektor AB sama dengan X1 dikurang X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Berarti ini 6 dikurang 3 ditambah 8 dikurang 4 kuadrat. Nah, sekarang kita lihat ini 6 dikurang 3, berarti ini 6 dikurang 3 kuadrat, kemudian 8 dikurang 4 kuadrat. Nah, kalau diperkurangkan dulu, berarti 6 dikurang 3 sama dengan 3, 8 kurang 4 sama dengan 4. Kalau dikuadratkan, sama dengan 3 pangkat 29, 4 pangkat 16. Kalau ini dijumlahkan sama dengan ya akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Berarti panjang vektor AB ini sama dengan 5. Kebetulan sama dengan panjangnya vektor A. Juga sama dengan 5. Nah, sekarang apa artinya vektor satuan? Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Setiap vektor P, AB yang bukan 0 mempunyai vektor satuan searah dengan vektor P. Dilambangkan dengan. Nah, ini namanya vektor satuan. Rumusnya, E ini menunjukkan vektor satuan dari P. Sama saja dengan vektor P dibagi dengan panjang vektor P. Jadi gampang sebenarnya mencari vektor satuannya. Jadi vektor P dibagi dengan panjang vektor P. Nah, kalau dijabarkan seperti ini. 1 per akar dari A pangkat 2 ditambah pangkat 2 dikali dengan vektornya vektor P. Kita lihat contohnya. Ketahui vektor 3,4 tentukan vektor satuan A. Nah, sekarang dua cara. Cara pertama, kita cari dulu panjang vektor ini. Jadi vektor A sama dengan vektor A 3,4. Jadi panjang vektor A sama dengan panjang vektor A sama dengan jadi 3 pangkat 2 ditambah min 4 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 29 min 4 pangkat 2 sama dengan 16 sama dengan, jadi ini ditambahkan menjadi 25, akar 25 sama dengan 5. Inilah satuan dari vektor A. Berarti inilah panjang vektor dari A. Berarti vektor satuannya sama dengan 1 per panjang vektor A, berarti 1 per 5. Vektor A-nya 3 min 4. Berarti 1 per 5 dikali vektornya vektor A 3 min 4. Jadi ini kalau ini dikali masuk. Nah, ini 1 dikali 3, 3 per 5. Jadi 1 kali min 4 per 5. Nah, cara kedua langsung menggunakan rumus ini. Jadi satuan dari A sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Dari mana 3 pangkat 2 pangkat 2 dari rumus soalnya. Jadi 3 pangkat 2 ditambah min 4 pangkat 2 dikali dengan vektornya, vektor A. 1 per 9, jadi ini pangkat 2 kan, ini min 4 pangkat 2 kan. 9 ditambah 16 sama dengan 1 per 25 dikali 3 min 4. Ini sama dengan 1 per 5 kali 3 min 4. Ini kalau dikali masuk lagi seperti tadi. 1 kali 3 per 5
Nah, dapat ini 1 kali 3 per 5, 3 per 5, 1 kali min 4, min 4 per 5. 0. Vektor 0 adalah vektor yang panjangnya 0 dan arahnya sembarang. 0 dilambangkan dengan jadi vektor 0, jadi komponennya 0, 0. Namanya vektor 0. Nah, vektor basis. Vektor pada ruang dimensi 2 yaitu sumbu X dan sumbu Y. Vektor basis I adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu X dengan titik pangkal O. Ini vektor basisnya I adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu X. Vektor basis Y adalah vektor satuan yang searah sumbu Y dengan titik pangkal O. Jadi vektor basis adalah vektor ini gambarnya. Ini tadi I adalah vektor satuan yang searah sumbu X. Ini vektor Y adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu Y. Jadi vektor basis adalah vektor OP. Ini vektor OP ditambah dengan vektor OA ditambah dengan vektor OB. Namanya vektor posisi karena tidak ada I-nya. Berarti vektor basisnya adalah vektor OP ditambah dengan vektor AI. Jadi anggap ini karena di sini A, B, berarti ini AI ditambah dengan vektor BJ. Ini B kali J. Namanya vektor basis. Secara umum vektor basis adalah vektor P sama dengan XI ditambah YJ. Ini komponennya X dari I, vektor I, ini komponen Y dari vektor Y. Ini secara umum. Dengan vektor basis I dan Y disebut vektor basis dalam ruang dimensi tiga. Nah, sekarang ini kalau I kalau dinyatakan dalam vektor 1, 0. Nah, sekarang kalau Y 0, 1. Ini secara matriks. Contoh. Diketahui titik 4,3 tentukanlah vektor basisnya. Nah, vektor basisnya gampang. Jadi vektor basis 4,3 adalah OA. Jadi 4. Jadi langsung ini 4 komponen vektornya 4 dikali vektor basisnya sumbu X. Jadi 4I dikurang 3J. Ini minus 3. 3J. Jadi ini komponen vektor I adalah komponen vektor X. Ini komponen vektor Y. 3J. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penjumlahan vektor secara aljabar. Nah, sini kita misalkan diketahui vektor U, komponennya U1, U2, vektor P, komponennya vektor P1, P2. Maka penjumlahan kedua vektor dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Nah, ini vektor U ditambah vektor P, maka komponen vektor U ditambah dengan komponen vektor P. Nah, sehingga hasilnya seperti ini secara umum. U1 ditambah P1, P2 ditambah P2. Jadi yang dijumlahkan adalah yang bersesuaian komponennya. Begitu juga dengan pengurangan vektor. Misalnya vektor U dikurang vektor P, komponen vektor U dikurangi komponen vektor P. Sehingga secara rumus seperti ini, vektor U dikurang vektor P, U1 dikurang P1, U2 dikurang P2. Nah, kita perkirakan vektor dengan skalar, hanya vektor U, U1, U2, dengan N adalah bilangan skalar, diperoleh dengan cara sebagai berikut. Nah, ini N dikali vektor U sama dengan N dikali komponen vektor U. Nah, sehingga hasilnya adalah N1, ini NU2. Contoh kelima, diketahui vektor U 3-1 dan vektor P -46. Tentukan vektor 2 kali vektor U ditambah vektor P. Kemudian B, vektor 4 kali vektor U dikurang vektor P. Nah, penyelesaiannya, bagian A, vektor 2 kali vektor U ditambah vektor P.
Ini sama dengan, ini masih tetap di sini, 2 vektor U ditambah vektor P sama dengan, jadi ini duanya, 2 kali komponen vektor U. Komponen vektor U itu dari sini, 3 min 1. Jadi 2 kali 3 min 1 ditambah komponen vektor P. Komponen vektor P adalah ini, min 46. Sama dengan, jadi 2 kali 3, 6. 2 kali min 1, min 2. Ditambah 46, jadi ini min 46. Sama dengan, jadi 6 dikurang 4 sama dengan 2, kemudian min 2 ditambah 6 sama dengan 4. Dan vektor B, 4 kali vektor U dikurang 3 kali vektor P, jadi 4 kali vektor U dikurang 3 kali vektor P, sama dengan 4 kali komponen vektor U, jadi 4, 3 min 1 dikurang 3 kali komponen vektor P, ini min 46. Jadi ini dikali masuk, hasilnya 4 kali 3, 12, 4 kali min 1, min 4, 3 kali min 4, min 12, 3 kali 6, 18. Jadi ini tanda minusnya tetap di luar, sehingga hasilnya adalah 12 dikurang min 12, min 4 dikurang 18. Jadi hasilnya adalah, jadi ini 24, min 8 dikurang 18, berarti sama dengan minus 22. Kemudian contoh ke-6, tentukan nilai X dan Y sedemikian hingga. Nah, ini artinya kesamaan vektor. Nah, bagian A, kiri dan kanan disamakan. Nah, berarti kita dapatkan, jadi ini X sama dengan 3. Jadi ini komponen vektor bersesuaian. Sudah dapat X-nya 3. Tinggal ini disamakan 10 sama dengan X ditambah Y. Jadi 10 sama dengan X ditambah Y. Nah, sekarang ini diketahui X-nya 3. Jadi ini X-nya diganti 3. Sehingga hasilnya Y sama dengan, jadi 10 dikurang 3. Jadi ini tetap dipindahkan ke ruas kiri, diputar. Maka ini menjadi minus, menjadi 10 min 3 sama dengan, Y sama dengan 7. Jadi X sama dengan 7 dan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 7. Kemudian untuk B, ini B. Ini soalnya, ruas kiri kanan dikalikan dengan X. Jadi ini dikali dulu. Jadi ini ruas kiri tetap, ruas kanan ini X kali min 2, min 2X, dx dikali 6, 6X. Nah, sekarang kita samakan komponen vektornya, berarti 8 sama dengan min 2X. Atau min 2X sama dengan 8, berarti X sama dengan minus 4. Didapat X-nya minus 4. Berarti yang disamakan berikutnya adalah 3Y sama dengan 6X. Nah, 3Y sama dengan 6X, jadi X-nya ini diganti minus 4. Karena diketahui X-nya minus 4, X-nya diganti minus 4. Sehingga sama dengan 6 kali min 4. 6 dikali min 4 sama dengan 3Y sama dengan minus 24. Berarti Y sama dengan min 24 dibagi 3. Jadi Y sama dengan minus 8. Sehingga didapat, jadi Y sama dengan min 4. Dan Y sama dengan min. Nomor 2, diketahui vektor U 4 min 2 dan vektor P min 6 8 dan vektor Z 2 6. Tentukanlah vektor X sehingga berlaku. Nah, ini namanya persamaan vektor. Nah, ini jadi 2 kali vektor ditambah vektor P sama dengan vektor U. Jadi yang mau dicari adalah vektor X-nya. Kali ini 3 kali vektor U dikurang 2 kali vektor X sama dengan vektor P ditambah 2 kali vektor Z. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini 2 kali vektor X ditambah vektor U sama dengan 2 kali vektor X ditambah vektor P sama dengan vektor U. Masing-masing diganti. Ini vektor P diganti min 6 8. Jadi dari sini. Kemudian ini vektor U diganti komponen vektornya 4 min 2.
Kemudian berikutnya ini dipindahkan ke ruas kanan. Jadi 2 kali vektor sama dengan ini tetap ruas kanan 4 min 2, ini pindah, ini positif berubah menjadi negatif. Jadi minus min 6, 8. Kemudian kita sederhanakan, pengurangkan, kita kurangkan ruas kanan. Jadi 2 kali vektor sama dengan 4 dikurang min 6 menjadi positif 6, min 2 dikurang min 8. Nah, hasilnya adalah 2 kali vektor X. Jadi ini turun menjadi pembagi. Jadi ini 4 tambah 6, 10, min 2 dikurang 8 sama dengan min 10. Kemudian 10 kali 1 bagi 2, min 10 kali 1 bagi 2, hasilnya adalah, jadi vektor X sama dengan, yaitu 5 minus 5. Kemudian bagian B-nya. Nah, sekarang ini soalnya. Jadi ini sama, ini vektor U diganti komponennya, vektor P diganti komponennya, kemudian vektor Z diganti komponennya. Sehingga didapat seperti ini. Jadi 3 kali 4 min 2 dikurang 2 kali vektor X sama dengan min 6, 8, ditambah 2 kali vektor Z jadi 26. Nah, kita kali masuk semua. Jadi 3 kali 4, 12, 3 kali min 2, min 6, jadi ini tetap vektor yang mau dicari. Min 6, 8, 2 kali 2, 4, 2 kali 6, 12. Kita sederhanakan lagi. Nah, kita sederhanakan dulu ruas kanan, min 6 ditambah 4, kemudian 8 ditambah 12, hasilnya adalah, jadi min 2 kali vektor S, jadi ini min 6 tambah 4, min 2, 8 tambah 12, 20. Jadi ini vektor ini dipindahkan ke ruas kanan menjadi minus. Jadi min 12 min 6, kemudian kita sederhanakan lagi. Jadi ini min 2 dikurang 12, 20 dikurang min 6 menjadi tambah. Jadi min 2x sama dengan min 2. Nah, ini 1 dibagi min 2, jadi ini turun menjadi pembagi. 1 per 2 dikali min 2 dikurang 12, min 14, 20 ditambah 6, 26. Jadi min 14 kali 1 bagi 2 hasilnya adalah 7. Kemudian 26 kali 1 bagi 2 hasilnya adalah min 13. Jadi inilah hasilnya vektor X untuk bagian B. 3, vektor U ini dalam bentuk vektor basis, vektor U 4 kali 4 vektor I dikurang 2 vektor J, vektor P sama dengan 6 vektor I, min 6 vektor I ditambah 8 vektor J, Z 2 kali vektor I ditambah 6 vektor J. Nah, ini mau dijumlahkan dengan menggunakan vektor basis. Penyelesaiannya, ini tetap ruas kiri kanan, jadi vektor U ditambah vektor P dikurang vektor Z sama dengan vektor U ditambah vektor P ditambah vektor Z. Nah, sekarang vektor-vektor ini diganti dengan vektor basisnya. Nah, vektor U-nya ini kan 4I min 2J, berarti ini vektor U 4I min 2J ditambah, nah ini menggunakan tanda tambah, ditambah vektor P. Nah, vektor P-nya ini, vektor P-nya, vektor basisnya min 6I ditambah 8J. Dikurang vektor Z, jadi vektor Z ini diganti vektor basisnya 2I ditambah 6J. Nah, sekarang kita buka kurungnya. Di 4I 2J yang dibuka kurungnya ini berarti ini minus 6. Kemudian ditambah 8J, ini dibuka kurungnya menjadi minus, ini dibuka kurungnya ini menjadi minus. Dikumpulkan yang sama I-nya, vektor I-nya. Nah, ini 4I dikurangi 6I dikurangi 2I. Kemudian kali ini min 2J. Nah, ini min 2J berarti ini ditambah 8J dikurangi 6J. Jadi kalau ini I-nya ditambahkan menjadi ini min 4I. Min 4 vektor I. Ini min 2J ditambah 8J dikurang 6J sama dengan 0 vektor J. Sama saja dengan minus 4I. Itu untuk jawaban bagian A-nya. Kemudian bagian B-nya. Vektor U dikurang 2 kali vektor P ditambah vektor Z sama dengan vektor U dikurang 2 kali vektor P ditambah vektor Z. Sama dengan tadi, ini komponen-komponen vektornya diganti dalam bentuk vektor basis. Vektor U-nya 4I min 2J. Kemudian vektor P-nya jadi minus 2 diganti min 6I tambah 8J. Vektor Z-nya ini diganti 2I ditambah 6J. Nah, sekarang ini
Ini dikali masuk, ini tetap, jadi 2 kali min 6, min 12, 2 kali 8, 18. Nah, sekarang kita buka kurunya. Nah, ini 4i, ini di min ketemu ini positif, jadi min 12i. Kemudian di sini positif 2i. Kemudian vektor j-nya minus 2j, berarti ini. Kemudian min positif, berarti min 16j, yang ditambah 16j. Kalau dijumlahkan sama-sama yang batisnya i. Jadi ini 4 ditambah 12, 16 ditambah 6, 18i. Kemudian kalau ini min 2 dikurangi min 16, berarti min 18, ditambah 6ij, berarti sama dengan min 12j. Jadilah jawaban bagian. Nah, sekarang perbandingan vektor. Perhatikan gambarnya ini. Misalkan T membagi vektor B, jadi vektor B ini dibagi oleh vektor T. Dengan perbandingan M berbanding N, maka yang mau dicari adalah koordinat titik. Berarti yang mau dicari ini xt, yt. Jadi AB dibagi oleh T dengan perbandingan AT berbanding TN. Berarti ini M berbanding N. Nah, sekarang diketahui dalam soal. Vektor posisi A, berarti vektor posisinya A ini, X1, Y1. Kemudian vektor B, vektor posisinya ini. Vektor posisinya adalah X2, Y2. Kemudian OT, jadi ini T, vektor posisinya XT, YT. Kemudian AT berbanding TB sama dengan M berbanding N. T berada di antara A dan B. Berarti ini maksudnya AT berbanding TB. Sama saja M berbanding N. Nah, sekarang kalau menyelesaikan perbandingan, jadi ini sisi tepi dikali sisi tepi, sisi dalam dikali sisi dalam, maksudnya ini AT dikali N, berarti N AT. Kemudian vektor TB dikali M sama dengan M vektor TB. Nah, ini AT merupakan vektor AT, berarti vektor T dikurang vektor A. Ini ya, jadi ini vektor T dikurang vektor A. Sama dengan M dikali TB, berarti vektor B dikurangi vektor T, berarti ini vektor T dikurang vektor T. Nah, kalau ini dikali masuk, berarti N vektor T. Kemudian dikurang N vektor A, sama dengan M vektor B dikurang M vektor T. Nah, sekarang kalau kita kumpulkan T-nya, ini T pindah ke kiri menjadi positif, ini pindah ke kanan. Jadi NT ditambah MT sama dengan NA, N vektor A ditambah M vektor B. Kalau difaktorkan T-nya, jadi T sama dengan N ditambah M, sama dengan N vektor A ditambah N vektor B. Berarti T sama dengan N vektor A ditambah N vektor B. Ini turun menjadi pembagi N ditambah M. Nah, sementara T itu adalah, ini adalah vektor posisi OT, berarti XT kali YT, jadi T diganti menjadi XT YT. Kemudian vektor A diganti, itu ke vektor posisinya X1 Y1. Vektor B diganti, vektor posisinya X2 Y2. Maka inilah koordinat titik T dengan perbandingan AT berbanding TB, T membagi AB. Nah, sekarang kita lihat contoh. Diketahui titik A 3,4 dan titik B 3,6 jika titik C terletak antara vektor AB. Sehingga membagi vektor AC berbanding vektor CB sama dengan 3 berbanding 2. Tentukanlah titik koordinat titik C. Penyelesaian. Diketahui titik A min 34, titik B 36. Nah, kemudian AC berbanding CB 3 berbanding 2. Berarti X1 berarti ini X1 min 3, Y1 4, X2 3, kemudian Y2 6. Kemudian M-nya 3, N-nya 2. Masukkan dalam rumus. Ini gampang sekali, ini masukkan dalam rumus. T, X, T, Y, T, berarti ini koordinat titik T yang mau dicari, koordinat titik C.
NX1 Y1 ditambah MX2 Y2 per M ditambah M. N-nya 2, jadi dari sini N-nya 2, X1-nya dari sini, kemudian Y1-nya juga dari sini, jadi 4. Min 3, 4, ditambah 3, M-nya 3, jadi dari sini M-nya 3, X2-nya 3, berarti 3, kemudian Y2-nya 6. Kemudian kita kali masuk, 2 kali min 3 min 6, 2 kali 4 8, 3 kali 3 9, 3 kali 6 18, 2 tambah 3 5. Kemudian di belakang yang bersesuaian, min 6 tambah 9 3, 8 tambah 18, 26 dibagi 5. Nah, sehingga koordinatnya adalah ini 3 dibagi 5, nah, kemudian 26 per 5. Ini koordinatnya adalah bentuk titik seperti ini. Jadi titik C sama dengan 3 per 5, 25 per 6. Dan terima kasih pertemuan kita kali ini. Dan selanjutnya nanti video selanjutnya kita akan membahas soal lihat video berikutnya, yaitu bagian 2 pembahasan soal untuk vektor secara grafis maupun vektor secara dimensi 2. Jangan lupa subscribe dan like, agar tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi pada video berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.